Ada 6 curhatan dari salah seorang yang pernah bekerja di perusahaan pinjol di wilayah Bandung yang menyatakan bahwa keenam ini merupakan sesuatu yang harus dipahami oleh nasabah-nasabah yang gagal bayar atau baru pertama kali menggunakan pinjol, baru pertama kali mengakses pinjol, dan ini insya Allah akan bermanfaat. Dan nanti di akhir video juga akan disampaikan bagaimana solusinya ketika menghadapi keenam hal ini ya. Jadi silahkan disimak sampai selesai setelah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan 6 hal penting yang disampaikan oleh seseorang yang pernah bekerja di perusahaan pinjol yang ada di daerah Bandung, yang mana keenam hal ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjol. Ingat ya, untuk yang baru pertama kali menggunakan pinjol, yang tidak tahu, yang tidak paham, akhirnya ada yang sampai terjebak gali lubang tutup lubang dan kebingungan saat mulai menghadapi jatuh tempo pembayaran. Nah, keenam hal ini akan sangat bermanfaat dan saya yakin ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjol, baik itu pinjol besar seperti Aku Laku, Kredipo, Home Credit, ada Kami, EasyCash, dan lain-lain. Ini akan sangat bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya yakin hidup kalian akan lebih baik dibandingkan dengan terus-terusan memaksa bayar pinjol sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang di pinjol itu bukanlah solusi, tapi akan membawa kalian ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar, dan endingnya sekuat apapun kalian maksa bayar pinjol dengan cara-cara tersebut, pasti akan gagal bayar dan kalian ya saya yakin akan menyesal. Ya, jadi hati-hati saja buat teman-teman yang saat ini masih maksa bayar pinjol, masih menjadi budak pinjol, masih menginginkan limit pinjol yang semakin besar, masih takut data-data masuk slik OJK. Ini harus waspada, harus berhati-hati karena Anda akan berpotensi akhirnya dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut. Disampaikan oleh salah seorang yang pernah bekerja di perusahaan pinjol yang ada di kota Bandung. Nah, kebetulan wilayah saya ada di Bandung dan beliau ini tidak bersedia untuk langsung berbicara ataupun podcast di sini karena ya mungkin untuk kepentingan privasi, sehingga saya juga tidak memaksakan, cuman beliau menyampaikan ada 6 hal penting yang harus diketahui untuk nasabah-nasabah yang baru pertama kali menggunakan pinjol ya. Kalau orang-orang yang sudah profesional menggunakan pinjol, sudah bertahun-tahun merawat pinjol, saya yakin mungkin mereka akan lebih bisa tahu. Tapi kalau untuk yang baru pertama kali menggunakan pinjol akan sangat sulit mengerti, menghadapi semua keadaan kesulitan ketika tidak mampu membayar utang di pinjol ini. Oke, ke-6 hal tadi saya akan sampaikan satu persatu ya, jadi simak baik-baik sampai selesai, karena kalau misalkan kalian hanya menyimak 1 atau 2 menit saja, saya yakin kalian tidak akan pernah mendapatkan edukasi dan kalian tidak akan pernah paham. Ada 6 hal yang harus kalian ketahui, yaitu diantaranya yang pertama adalah perlu kalian pahami bahwa berutang di pinjol itu diasuransikan. Ya, banyak yang menyampaikan pinjol bekerja sama dengan asuransi, dan pinjol juga diwajibkan bekerja sama dengan asuransi oleh otoritas jasa keuangan seperti misalkan pinjol Ada Kami, pinjol EasyCash, pinjol Uatas, pinjol Samer, itu pinjol-pinjol besar sudah diasuransikan. Jadi ketika ada nasabah yang kredit macet, mereka akan mengklaim ke asuransi tersebut, dan minimal satu perusahaan pinjol
harus bekerja sama dengan 2 perusahaan asuransi yang di bawah naungan OJK ya. Makanya teman-teman gak usah panik. Ketika kalian tidak mampu bayar, sudah gagal bayarkan, agar suatu saat nanti utang kalian diasuransikan. Kalau misalkan kalian tidak gagal bayar, maka kalian akan terus-terusan menjadi nasabah prioritas pinjol, terus-terusan maksa bayar pinjol dan tidak gagal bayar, dan endingnya tetap kalian akan hancur dan gagal bayar juga ya. Makanya jangan sampai kalian terus maksa bayar pinjol jika sudah tidak mampu bayar. Jangan maksa dengan membuat hutang baru untuk membayar hutang yang lama. Jangan maksa bayar pinjol dengan gali lubang tutup lubang, itu fatal sekali. Oke, selanjutnya yang kedua yang harus kalian ketahui ya adalah penagihan pinjol ya, yang ketika nasabah itu telat bayar atau baru jatuh tempo, yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, itu hanyalah kalimat-kalimat template ya, kalimat-kalimat template yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh tim editor. Nah, jadi ada khusus tim editor yang mempersiapkan kalimat-kalimat template tersebut, dan yang mengirimkan kalimat-kalimat penagihan template seperti itu tidak 100% DC pinjol ya, tapi dilakukan oleh oknum tim IT ya, oknum tim IT yang bekerja sama dengan pinjol legal dan pinjol ilegal. Dia mengirimkan penagihan-penagihan tersebut awalnya kalimat-kalimat yang biasa saja, reminder, lalu setelah itu karena nasabahnya tidak merespon, lalu dikirimlah penagihan-penagihan yang lebih menekan, lebih mengancam, lebih memaki-maki. Itu hanya kalimat-kalimat template yang sudah dipersiapkan. Jadi si oknum tim IT tersebut hanya mengirimkan secara broadcast ke semua nasabah-nasabah yang saat itu mungkin sudah jatuh tempo. Misalkan ada 500 nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran, ada 100 orang, pokoknya semuanya penagihannya sama seperti itu. Jadi kalian jangan takut ketika mendapatkan chat WhatsApp yang isinya penekanan, caci maki, dan hinaan. Itu adalah kalimat template, dan kalaupun kalian berusaha membalasnya percuma ya, percuma, sudah selesai. Daripada kalian membalas capek-capek, lebih baik abaikan, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, itu kuncinya ya. Ingat, itu hanya kalimat-kalimat template, dan tidak hanya kalian yang mendapatkan kalimat-kalimat penagihan seperti itu. Ada banyak nasabah pinjol yang gagal bayar juga. Oke. Lalu selanjutnya ketika kalian sudah memasuki jatuh tempo atau telat bayar, suka ada penagihan dari DC pinjol yang akan mendatangkan RT RW bersama tim kuasa hukum atau bersama polisi, di mana DC pinjol menyampaikan bahwa akan memproses kalian ke jalur hukum, akan memenjarakan kalian. Ingat, itu adalah hoax atau omong kosong ya. Itu adalah omong kosong, kata-kata sampah dari DC pinjol untuk menciptakan kepanikan di pikiran nasabahnya. Jadi ketika dikirim seperti itu, sudahlah abaikan saja, anggap saja angin lalu, anggap saja debu yang akan hilang tertiup angin, jangan dianggap serius. Sampai saat ini nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol belum pernah ada yang sampai di penjara. Karena ingat ya, utang piutang itu ranahnya perdata, seperti yang kita tahu di pasal 19 Undang-Undang HAM tahun 1999 bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipidana penjara karena ketidakmampuannya dalam menyelesaikan utang piutang. Jadi kalian gak usah takut. Kalaupun misalkan nanti diproses ke jalur hukum, mungkin diproses ke jalur hukum perdata. Tetapi kalau kalian menggunakan data-data yang dipalsukan, data-data yang tidak valid, mungkin saja kalian akan dibawa ke jalur hukum pidana karena tergolong data-data kalian itu penipuan. Bisa saja ya. Jadi gak usah takut, gak usah panik. Sudahlah. Itu semua kata-kata template yang dipersiapkan oleh tim editor untuk menciptakan kepanikan di pikiran nasabahnya, sehingga banyak yang panik, yang takut, akhirnya sampai gali lubang tutup lubang, sampai mencari dana talangan, dan yang stres sampai akhirnya mengakhiri hidup. Oke ya. Lalu selanjutnya, ketika kalian telat bayar di salah satu pinjol, mungkin pernah kalian dikirimkan video seseorang atau beberapa orang yang sedang di dalam mobil dan menyampaikan bahwa akan menuju rumah kalian. Lalu dikirim foto seseorang sedang di halaman rumah, lalu dikirimkan foto lokasi seolah-olah si DC pinjol tersebut sedang berada di sekitar rumah teman-teman semuanya. Itu adalah omong kosong ya, itu adalah wadul. Jadi kalian gak usah percaya, semua itu hanyalah akal-akalan DC agar kalian itu takut dan melakukan pembayaran. Itu adalah cerminan DC pinjol karena takut nasabahnya tidak bayar. Makanya melakukan upaya-upaya penagihan berbagai cara agar si nasabahnya takut dan akhirnya mencari dana talangan, terjebak kali lubang, dan memaksakan untuk membayar utang pinjol tersebut ya. Oke, selanjutnya yang kelima
yang harus kalian ketahui ketika baru pertama kali mengalami gagal bayar atau telat bayar di pinjol itu, kalian jangan percaya ketika dikirim chat yang berisi bahwa DC Pinjol itu akan melakukan skip tracing atau pelacakan lokasi. Jangan sampai kalian sampai bertanya, "Bang, kalau saya sudah pindah alamat, apakah DC Pinjol akan tahu dan datang ke alamat baru saya?" Itu adalah cerminan ketakutan karena selalu membaca chat WhatsApp dari DC Pinjol. Salah satunya yaitu si DC Pinjol mengirimkan kata-kata akan melakukan skip tracing atau pelacakan lokasi nasabah-nasabah yang sedang gagal bayar di pinjol tersebut. Itu adalah kebohongan DC Pinjol untuk menciptakan ketakutan. Ingat, si DC Pinjol itu senjatanya adalah handphone, chat WhatsApp, email, SMS, media sosial. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau menerima hal-hal seperti itu, teror-teror seperti itu, gampang saja. Kalian tinggal ganti nomor handphone, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial. Stop, semua itu tidak akan terjadi lagi ya. Jadi kalian gak usah panik, gak usah terus-terusan membaca chat WhatsApp dari DC Pinjol yang mana itu hanya akan merubah mental kalian, merubah mindset kalian, dan kalian akan tersugesti dan akhirnya mengikuti saran-saran DC Pinjol yang menyesatkan seperti harus bayar biaya perpanjangan tenor dulu, padahal itu tidak mengurangi hutang pokok. Lalu harus membayar dengan cara dicicil, itu bukan solusi. Lalu harus membayar dengan cara dibayar pokoknya saja, bukan solusi jika kita tidak negosiasi secara alot, karena banyak pinjol yang tidak mau rugi dan akhirnya ketika ada nasabah yang melakukan pembayaran pokoknya saja mereka tidak mau terima ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi, itu adalah kebohongan dari DC Pinjol. Lalu selanjutnya yang keenam adalah ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjol, mungkin pernah mengalami yang namanya dikirim penagihan CESWATA yang menyampaikan bahwa DC lapangan akan datang ke rumah kalian dengan membawa tim KPKNL yang menyita barang-barang milik kalian, barang-barang yang ada di rumah. Nah, itu adalah kebohongan teman-teman. Ingat, kita berutang di pinjol itu jaminannya hanya berupa foto KTP, foto selfie dengan KTP, mangap-mangap, tengok kanan, tengok kiri, melet-melet, yang seperti itulah ketika kita pinjam uang di pinjol. Jadi ketika ada DC Pinjol yang menyampaikan akan membawa tim KPKNL yang mau sidang, yang mau dilelang, itu sebenarnya apa? Sementara kita pinjam uang di pinjol itu tidak ada barang jaminan fidusianya. Tim KPKNL adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pelelangan barang-barang nasabah yang sudah kredit macet. Biasanya seperti itu ya. Jadi misalkan nasabah bank konvensional sudah kredit macet, tidak mampu bayar, akhirnya jaminan fidusianya yang dijaminkan ketika minjam uang di bank tersebut dilelang oleh tim KPKNL. Nah, seperti itu ya teman-teman, gak usah panik ketika kalian mendapatkan chat WhatsApp yang isinya DC Pinjol akan datang ke rumah kalian membawa tim KPKNL. Itu adalah kebohongan dan trik dari DC Pinjol agar kalian takut ya. Oke, itu adalah 6 curhatan dari salah seorang pegawai yang pernah bekerja di sebuah perusahaan pinjol di Kota Bandung, yang mana beliau ini sekarang sudah tidak bekerja di pinjol tersebut, sudah mendapatkan pekerjaan yang lain. Dan itu diceritakan karena ya memang itu katanya hanya omong kosong gertak sambal untuk menciptakan kepanikan di pikiran nasabah-nasabah. Jadi kalau mulai sekarang teman-teman mendapatkan ke-6 hal tadi, gak usah pernah direspon, gak usah dibalas, karena itu akan membuat mental kalian rusak dan pikiran kalian akan rusak. Tidak sedikit yang stres, panik, dan akhirnya mengakhiri hidup ya. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi ke-6 hal tadi dan mengatasi fase di mana kalian sudah tidak mampu bayar dan akhirnya terpaksa telat bayar bahkan sampai gagal bayar? Nah, kalian boleh simak ini satu persatu, ada beberapa solusi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik, kuatkan mental. Mental kalian harus mental baja. Gak usah terlalu baperan, gak usah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Hadapi saja. Gagal bayar di pinjol itu akan mudah jika mindset kalian selalu berpikir mudah ya. Tetap tenang, jangan panik, jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC Pinjol. Oke, yang kedua adalah ingat ya teman-teman, kalian harus memutus komunikasi dengan debt collector tersebut dengan sesegera mungkin. Kenapa? Karena senjata DC Pinjol itu adalah handphone kita, nomor HP kita, nomor WhatsApp kita. Kalau kalian putus komunikasinya, dia tidak akan bisa ngirim chat WhatsApp lagi,
tidak akan bisa neror SMS lagi. Ya, jadi sekarang secepatnya kalian ganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial. Ya, oke, dengan seperti itu si DC pinjol akan kebingungan dan nanti dia akan panik, akan stres karena nasabahnya banyak yang tidak bisa dihubungi, dan mungkin kedepannya kalau dia tidak bisa mencapai target di perusahaan pinjol tersebut, maka dia akan diberhentikan atau dipecat dari perusahaannya. Oke. Lalu yang ketiga solusinya, kalian jangan lagi pedulikan dengan pinjol. Jangan lagi pedulikan dengan skor kredit bermasalah atau data-data masuk Slik OJK. Persetan dengan Slik OJK, ambil sisi positifnya saja. Kalau misalkan data-data kalian masuk Slik OJK, otomatis kalian harus siap bahwa kalian itu tidak bisa kredit-kredit lagi atau tidak bisa minjol lagi. Itu ambil hikmah saja. Mudah-mudahan setelah kalian mengambil hikmah dari semua ini, Allah akan memberikan rezeki yang lain, yang lebih halal, yang lebih berkah, tanpa harus terus-terusan meminjam uang di pinjaman online. Oke, itu adalah teman-teman beberapa hal yang sering dialami oleh nasabah yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan sampai tercipta kepanikan, dan beberapa solusi yang boleh kalian lakukan, dan ini harus dipraktekkan teman-teman karena semua ini sudah saya praktekkan langsung, dan insya Allah kalian juga akan mendapatkan ketenangan hidup setelah kalian gagal bayar di pinjol, dan kalian akan mendapatkan rezeki yang lain yang lebih berkah insya Allah daripada terus-terusan kalian meminjam uang di pinjol yang mana tidak akan pernah harus selesai, dan mungkin akan ada harta benda kalian yang habis ataupun yang terjual atau hilang karena mungkin kalian memaksa untuk membayar utang pinjol tersebut. Dari sekarang jangan maksa bayar pinjol jika tidak mampu bayar. Gagal bayarkan adalah solusi paling simpel, solusi paling efektif agar kalian terlepas dari jeratan utang pinjol yang mungkin bisa saja semakin membesar ya. Yang pasti buat teman-teman yang saat ini sedang panik, sedang stres, gak usahlah dari sekarang, sudah enjoy saja. Gagal bayar di pinjol itu adalah mudah jika pikiran kalian selalu mudah. Yang terpenting kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.